Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Aula Belajar. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal dan juga pembahasan tes TOEFL untuk skill 4 dan skill 5. Nah, bagi kalian yang ingin mengerjakan soal TOEFL, langkah baiknya kalian banyak-banyak belajar mengerjakan soal. Jadi, saya harap dengan adanya pembahasan ini, maka akan memperlancar kalian dalam mengerjakan tes TOEFL nantinya, sehingga kalian bisa mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Oke, tapi sebelumnya kalian langkah baiknya mengerjakan soal yang ada di link di deskripsi di bawah ini ya. Ada link soal, 10 soal di situ ya. Jadi kalian bisa kerjakan dulu dan kalian bisa lihat ya dari 10 soal yang ada kira-kira berapa yang betul dan berapa juga yang salah. Selanjutnya setelah kalian mengerjakan soal itu, kalian bisa lebih lanjut melihat video ini. Oke, untuk melihat bagaimana pembahasan dari 10 soal tadi, mari kita lanjut. Dan jangan kemana-mana, ikutin terus video ini. Stay tune. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah pada ngerjain soal yang ada di deskripsi kan? Hasilnya gimana? Saya harap nggak banyak yang salah ya. Oke, kita langsung mulai saja ya pembahasan soal-soal tersebut. Oke, kita mulai nomor 1. The first blah 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 appeared during the last period of the dinosaurs reign. Di sini kita bisa lihat ada subjek the first. Nah, ini subjeknya tapi kurang lengkap ya. Kenapa? Karena kata the first tidak dapat berdiri sendiri. Jadi harus ada kata benda yang mengikutinya. Selanjutnya ada verb yaitu appear. Nah, jadi yang kurang dalam kalimat ini adalah subjek pelengkap. Selanjutnya pilihan yang A salah. Kenapa? Karena dia kalau dipilih menjadi double verb, yaitu ada verb are. Kan di kalimat sudah ada verb appear. Jadi kalau ini dipilih, nanti kalimatnya jadi double verb dong. Nah, selanjutnya yang B, ini juga double verb ya. Ada verb yaitu have. Selanjutnya, pilihan yang C, ini salah karena penempatan akhiran S yang tidak tepat. Yang mana maksudnya? Yang S di kata plants. Nah, seharusnya untuk akhiran S ini hanya pada kata benda yang terakhir saja. Jadi, harusnya yang betul plant flowers. Jadi, jangan double-double S-nya ya. Jadi, cukup satu aja. Plant flowers, bukan plants flowers gitu ya. Kemudian, di sini selanjutnya ini merupakan subjek pelengkap yang tepat yang D. Kenapa? Karena flowering itu merupakan kata sifat. Nah, kata sifat kenapa? Karena sebelum kata flowering tidak didahului dengan kata kerja be. Jadi, flowering ini merupakan present participles. Present participles bisa menjadi kata kerja dan juga bisa juga menjadi kata sifat. Tetapi dalam pilihan D ini, flowering berfungsi sebagai kata sifat. Jadi bukan verb ya, karena tidak didahului dengan kata kerja be. Nah, jadi karena dia bukan verb, pilihan yang tepat adalah yang D. Selanjutnya, soal nomor 2, the earliest medicines bla 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 from plants of various sorts. Di sini ada subjek yaitu the earliest medicines. Selanjutnya kita bisa lihat ternyata tidak ada verb. Jadi kita harus cari ya mana yang termasuk verb. Dan jawaban A salah. Kenapa? Karena ini kurang kata kerja bantu be jika ingin menjadi verb. Jadi harus diingat ya, present participles untuk menjadi kata kerja harus didahului dengan kata kerja bantu be. Obtaining ini merupakan present participles. Ingat, present participles adalah verb yang berakhiran dengan ing. Jadi kan ini ada akhiran ing di kata obtain. Jadi ini merupakan present participles. Tetapi
karena tidak ada kata kerja bantu be di depannya, maka ini berfungsi sebagai kata sifat, bukan sebagai verb. Selanjutnya yang B, salah. Kenapa? Karena ini double subject, ada subject they. Nah, di kalimat kan sudah ada subject, jadi nggak perlu subject lagi ya. Selanjutnya, yang pilihan D salah, sama ya, karena double subject yaitu they. Nah, selanjutnya yang C ini merupakan verb. Obtained ini merupakan past participles. Nah, past participles bisa menjadi verb itu jika didahului dengan kata kerja be dan have. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sebelum kata obtain, ini ada kata were. Nah, were ini kan merupakan kata kerja be ya. Jadi, obtain yang merupakan past participles ini menjadi bagian dari verb. Otomatis C merupakan verb ya. Ingat, past participles merupakan verb yang diakhiri dengan kata ed. Ya, jadi ada obtain, ada ed-nya gitu, itu past participles. Jadi pilihan jawaban yang betul adalah yang C. Selanjutnya yang ketiga, simple cells were made from canvas bla 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 over frame. Kita bisa lihat ada subjek yaitu simple cells. Kemudian ada verb yaitu were made. Kita lihat ya di sini made merupakan past participles. Ini were made merupakan verb, di mana made merupakan past participles karena sebelum kata made ini ada kata were yang merupakan kata kerja be. Jadi kalau ada kata kerja be habis itu past participles, maka itu merupakan verb ya. Made itu merupakan bagian dari verb. Selanjutnya yang kita tidak butuhkan adalah subjek dan verb karena sudah ada subjek dan verbnya lah. Jadi kita cari ya mana yang bukan merupakan subjek dan juga verb. Yang A salah karena ini subjek ya. Jadi nanti kalau pilih A jadi double subjek. Yang C ini verb karena ini ada kata was. Was mendahului stretch. Nah, stretch ini kan merupakan past participles ya. Jadi kalau past participles didahului dengan kata kerja di sini be yaitu was, jadi menyebabkan kata ini menjadi kata kerja bukan kata sifat. Kemudian yang D ini double verb dan juga double subject, di mana subjeknya itu it, kemudian verbnya was stretched. Nah, selanjutnya yang B, stretch ini merupakan past participles yang berfungsi sebagai kata sifat. Jadi di sini bukan verb ya. Kenapa? Karena sebelum kata stretch ini tidak didahului dengan kata kerja be dan have. Oke. Jadi yang B bukan verb. Jawaban yang betul ya. Untuk yang nomor 3 jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 4. Pluto's moon, Charon, bla 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 in a slightly elliptical path around the planet. Nah, di sini kita bisa lihat ada subjek yaitu Pluto's moon. Selanjutnya ada verb enggak? Enggak kan? Jadi kita cari ya pilihan jawaban mana yang ada verbnya. Yang A, moving, salah. Kenapa? Karena ini untuk jadi verb dia butuh kata kerja be. Kalau moving aja ini merupakan kata sifat ya. Ini kan ingat moving karena dia berakhiran ing itu merupakan present participles. Present participles untuk menjadi verb butuh kata kerja be yang mendahului. Karena langsung di sini moving aja gitu, jadi ini merupakan kata sifat. Nah, selanjutnya yang C ini double subject. Yang mana maksudnya yang is ya. Selanjutnya D ini bukan verb. Nah, kemudian yang D is moving ini merupakan
verb karena sebelum present participles yaitu moving terdapat kata kerja be yaitu is. Jadi menyebabkan kata ini menjadi verb. Oke. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Selanjutnya nomor 5. Technique of breath control form an essential part of any blah 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 program to improve the voice. Di sini kita lihat ada subjek yaitu technique of breath control. Kemudian ada verb yaitu form. Nah, karena ada subjek sama verb, jadi tidak butuh lagi subjek dan juga verb. Kita lihat ya jawabannya. Untuk jawaban yang A, salah karena ini double subject dan juga double verb. Di mana subjeknya adalah it, kemudian verbnya trains. Jadi kita nggak butuh ya jawaban ini nanti jadi double subject dan verb. Selanjutnya, pilihan yang B, train, ini double verb. Kemudian yang C, ini bikin double verb juga. Yang D, training, ini present participles yang berfungsi sebagai kata sifat. Ingat, present participles adalah kata kerja yang diakhiri dengan ing. Nah, training ini present participles. Karena dia tidak didahului dengan kata kerja be, maka kata training ini berfungsi sebagai kata sifat, bukan sebagai verb. Jadi, jawaban yang betul adalah yang D ya, karena ini kata sifat, bukan verb. Jadi betul. Selanjutnya 6. Robert E. Lee, bla bla bla, the Confederate Army to the General Grant in 1865 at the Appomattox Courthouse. Di sini kita bisa lihat subjeknya adalah Robert E. Lee. Nah, kita lihat ternyata tidak ada verb. Jadi cari verbnya ya. Jawaban B salah. Kenapa? Karena dia double subject, yaitu he. Jawaban yang C salah karena kurang kata kerja be. Ingat, surrendering ini ada akhiran ing yang merupakan present participles. Untuk menjadi verb, maka dia harus didahului dengan kata kerja be. Nah, yang D ini verb, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat ya, kalimat ini, yang pertanyaan ini merupakan kalimat yang menunjukkan peristiwa di masa lampau. Ini ditandai dengan ada tahun 1865. Jadi, karena ini masa lampau, maka verbnya juga harus verb lampau. Jadi, nggak bisa langsung surrender gitu ya, harus ada akhiran id. Jadi, jawaban yang betul yang ada id-nya, yaitu verb bentuk lampau, yaitu yang A ya, surrender. Oke, jawaban yang betul jadi A. Nomor 7, the pituitary gland, bla bla bla, the brain, release hormones to control other glands. Nah, kita lihat subjeknya adalah the pituitary gland. Nah, verbnya adalah release. Nah, di sini kita lihat sudah ada subjek dan sudah ada verb, jadi tidak butuh subjek dan verb lagi. Nah, kita bisa lihat dari pilihan jawaban yang ada jawaban B. Ini salah karena double subjek dan juga double verb, di mana it menjadi subjek, this one menjadi verb. Nah, selanjutnya yang C salah karena ini double subjek. Kemudian yang D salah karena double verb, yang mana? Yang finds. Ini verb ya, jadi kan sudah ada verb release. Ngapain ditambahin masih verb lagi finds? Kan nggak betul. Jadi salah. Kemudian yang A, ini merupakan past participle sebagai kata sifat. Mana maksudnya? Di sini ada kata found. Found ini merupakan past participle. Nah, karena found tidak didahului dengan kata kerja be dan have, maka dia berfungsi sebagai kata sifat, bukan sebagai verb ya. Jadi, jawaban yang betul untuk nomor 7 adalah A.
Oke, soal nomor 8. At around 2 years of age, many children regularly produce sentences, bla bla bla, 3 or 4 words. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata ada subjek yaitu many children. Nah, kemudian ada verb yaitu produce. Karena sudah ada subjek dan juga verb, maka kita tidak butuh subjek dan verb lagi. Nah, kita lihat ya. Pilihan yang A salah karena ini double verb. Kenapa? Di sini kan containing merupakan present participle yang ditandai dengan ada kata ing. Nah, containing berfungsi sebagai verb karena sebelum kata containing ada kata kerja be yaitu are. Jadi yang menyebabkan present participles ini berfungsi sebagai verb bukan sebagai kata sifat. Jadi salah ya, karena kita kan nggak butuh verb lagi. Selanjutnya, content ini juga bikin double verb ya. Content itu kan verb. Kemudian content sama ini merupakan verb, jadi double verb nantinya salah. Yang B, ini present participles yang berfungsi sebagai kata sifat. Karena sebelum kata containing tidak ada kata kerja be. Jadi karena ini merupakan kata sifat dan juga bukan verb, jadi ini merupakan jawaban yang betul. Jadi jawabannya adalah B. Oke, nomor 9. Multinational companies bla bla bla, it increasingly important to employ internationally acceptable brand name. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ternyata ada subjek yaitu multinational companies. Nah, ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut nggak ada verb ya. Jadi kita harus cari mana verbnya. Yang A salah, kenapa? Karena ini merupakan kata sifat. Jadi present participles ini menjadi kata sifat karena tidak didahului dengan kata kerja be. Selanjutnya, jawaban yang C salah karena double subject. Maksudnya yang mana? Yang kata they. Yang D juga double subject. Ini ada kata they juga. Kemudian yang B, are finding, ini merupakan verb. Kenapa? Karena finding kan present participles. Present participles akan menjadi verb jika didahului dengan kata kerja be, yaitu di sini maksudnya are. Jadi jawaban yang betul untuk nomor 9 adalah B. Selanjutnya nomor 10. The cornea is located under the conjunctiva on bla 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 of the eye. Nah, di sini bisa kita lihat the cornea ini merupakan subjek. Nah, selanjutnya ada verb yaitu is located. Located ini merupakan past participle karena dia ada akhiran ed. Located menjadi verb karena ada kata kerja be yang mengawalinya, yaitu di sini is. Jadi kita tidak butuh verb lagi ya, karena sudah ada verb di sini. Cari ya pilihan jawabannya. Untuk yang A salah karena ini bikin double verb, yaitu is exposed. Ya, ini kan verb. Selanjutnya yang B ini juga double verb, yaitu verbnya expose. Selanjutnya kita lihat yang D bikin double verb juga, yaitu ada verb exposes. Nah, kan? Selanjutnya yang C ini merupakan past participles yang berfungsi sebagai kata sifat, bukan sebagai verb. Maksudnya yang mana? Yang expose ini ya, karena sebelum kata expose ini tidak didahului dengan kata kerja be, sehingga expose ini berfungsi sebagai kata sifat, bukan sebagai verb. Nah, karena dalam soal ini kita tidak butuh verb,
Nah, jadi pilihan yang betul adalah yang C. Oke, jadi tadi soal yang terakhir ya. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham kan mengenai pembahasan 10 soal tadi? Gimana? Mudah kan? TOEFL nggak susah kan? Asal kalian tahu triknya. Jadi, saya harap soal-soal tadi dapat menjadi latihan soal bagi kalian sehingga nantinya akan mempermudah kalian dalam mengerjakan soal-soal TOEFL dan kalian bisa mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Oke, sekian video kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen jika ada yang ingin ditanyakan dan di request, dan jangan lupa subscribe agar kalian terus terhubung dalam channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.